Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di pertemuan kita pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan psikis. Oke, apa yang dirasakan dan apa upayamu ketika melihat anak-anak yang terkena penganiayaan secara fisik? Bagaimana pendapat dari Bapak atau Ibu tentang gambar-gambar yang ada di sini? Dari Ibu Kiti? Yang dirasakan pasti anak-anak merasakan sakit. Terus yang dilakukan jika saya melihat anak-anak disakiti pasti lapor ke polisi. Iya, betul sekali. Ketika kita melihat gambar yang ada di layar ini, hati kita merasa sakit, merasa berada dalam posisi ini, merasakan empati dari anak-anak yang terkena dampak dari kekerasan. Jadi ketika kita melihat ada anak yang seperti ini, tindakan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita upayakan untuk mengatasi anak-anak yang terkena kekerasan fisik ini. Kita lanjut dulu, nanti ada penjelasan tentang kekerasan fisiknya di belakang. Oke, di sini apa itu kekerasan fisik terhadap anak? Seperti yang dikatakan tadi, setiap perbuatan anak terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaraan termasuk dalam melakukan perbuatan atau pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara merampas kemerdekaan mereka, itu termasuk dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Jadi ini pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Mengapa perlu memahami? Kita perlu memahami perlindungan anak terhadap kekerasan fisik dan psikis. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, kita perlu memahami kekerasan kepada anak itu merupakan tindakan kejahatan yang sering terjadi, sering kita jumpai dan menimpa kepada anak usia dini. Ketika disadari anak menjadi pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat. Jadi ketika kita melihat ada tindakan kekerasan dan kejahatan kepada anak, sebenarnya orang tua perlu memahami tanda-tanda, memahami bagaimana cara mencegah, baik secara fisik, seksual maupun penganiayaan secara psikis. Jadi di sini orang tua dituntut untuk memahami dan mengetahui perlindungan terhadap kekerasan psikis atau fisik dari anak. Nah, ini ada tanda kekerasan pada anak, yaitu ada 4 tanda, yakni ada pengabaian, ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, dan juga ada kekerasan kepada pelecehan seksual. Nah, di sini yang pertama itu kekerasan terhadap pengabaian. Pengabaian di sini termasuk dari kurangnya gizi, termasuk dari anak-anak yang suka mencuri makanan karena kekurangan makanan tadi, akhirnya dia mencuri, dia merasa rakus sehingga dia mencuri makanan yang ada. Kegagalan dalam menambah berat badan bayi untuk anak, kurangnya pakaian yang pantas, itu salah satu bentuk pengabaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap kekerasan anak. Yang berikut itu kekerasan fisik, itu termasuk yaitu memar, luka bakar, patah tulang, bekas gigitan, cedera kepala, cedera perut, dan lecet pada kulit. Selanjutnya itu kekerasan emosional. Di sini kekerasan emosional yang pertama itu adanya perubahan kepercayaan diri yang tiba-tiba, ketakutan abnormal, sering mimpi buruk, sakit perut, dan sakit kepala tanpa diketahui oleh orang tua apa penyebabnya. Yang berikut itu tentang pelecehan seksual.
Nah, di pelecehan seksual ini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama itu anak merasa sakit perut, anak suka ngompol, anak terinfeksi pada saluran kemih, nyeri kelamin atau pendarahan, kesulitan dalam berjalan, dan memar pada area vital anak atau genital anak. Oke, kita lanjut pada jenis kekerasan pada anak. Yang pertama itu kekerasan fisik. Hal ini termasuk kekerasan fisik ini dia termasuk dalam kekerasan yang ditinjau dari anak-anak dapat kekerasan dalam perlakuan secara fisik, baik itu meninju, baik itu memukul orang atau melempar atau menampar. Itu salah satu contoh kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa kepada anak. Jadi kita perlu memahami bagian-bagian atau jenis-jenis dari kekerasan kepada anak ini. Nah, ini juga adalah jenis-jenis kekerasan yang terjadi ketika pelecehan seksual. Di sini orang dewasa atau orang tua meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual secara paksa. Selanjutnya itu paparan senonoh dari alat kelamin setiap anak, kontak seksual yang sebenarnya kepada anak, kontak fisik dengan kelaminnya anak, terus menggunakan alat untuk memproduksi pornografi terhadap anak. Ini adalah contoh-contoh kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak. Nah, selanjutnya itu kekerasan emosional. Di sini kekerasan emosional atau pelecehan emosional adalah hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk dalam nama panggilan, ejekan, perusakan harta benda, penyiksaan, kritikan yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan. Terus ada komunikasi, pelabelan sehari-hari, atau penghinaan. Di sini dia kayak lebih ke bullying, terutama bullying secara verbal. Nah, di sini ada perkataan-perkataan yang bisa memacu emosi anak sehingga dia tersakiti oleh ejekan atau perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang dewasa. Itu adalah kekerasan secara emosional. Selanjutnya, dampak dari kekerasan kepada anak, yaitu yang pertama masalah fisik yang terjadi pada anak. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, masalah psikisnya anak juga akan terganggu. Jadi anak mulai merasa cemas, merasa trauma, dan juga stres terhadap setiap apa yang orang tua atau orang dewasa perkatakan. Nah, ini adalah cara pencegahan dari kekerasan yang sudah saya paparkan di depan tadi. Ada 4 jenis kekerasan tadi. Ini adalah cara pencegahannya. Yang pertama, kita sebagai pendidik mampu untuk memberikan solusi untuk anak bisa melakukan adanya pembelaan diri. Pembekalan dengan dilatih untuk mampu membela diri sendiri, pembekalan dengan pendidikan budi pekerti, memaksimalkan peran sekolah sebagai salah satu wadah untuk menampung anak-anak yang merasa menderita dengan kekerasan yang sudah ada. Membiasakan komunikasi yang baik dengan mereka juga, sehingga mereka merasa dimiliki oleh kita. Nah, ini adalah cara penanggulangan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. Anak merasa adanya penanggulangan ini yaitu dengan lingkungan yang aman. Setelah anak merasa aman dan mampu berbicara dengan orang yang dipercayakan, anak yakin bahwa orang itu merupakan
salah satu tempat atau wadah yang dapat dia ceritakan atau dapat dia berikan sebuah solusi kepada dia. Nah, di sini juga ada tentang menjaga kerahasiaan. Jadi kejadian-kejadian yang sudah diceritakan membuat anak merasa nyaman, membuat anak merasa mentalnya tidak diganggu. Itu kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang dewasa mampu untuk menjaga rahasia yang mereka miliki. Selanjutnya itu cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan psikis anak dengan cara melaporkan pada Komisi Anak Nasional. Nah, ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhak dirahasiakan namanya. Jadi ada undang-undang ya dalam menangani korban pelecehan seksual, itu namanya atau cerita dari si anak itu wajib dirahasiakan karena itu hal yang sangat pribadi. Oke, ini adalah peran dari masyarakat yang turut mengakhiri kekerasan terhadap anak. Itu mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang dewasa yang teladan bagi mereka, dan adanya sikap yang acuh tak acuh, kita bersikap sopan dan dalam bertutur kata, membagikan ilmu bela diri kepada anak bila anak mendapatkan bahaya, bekerja sama dengan pemerintah dan mendukung upaya yang dilakukan. Selanjutnya itu melakukan dan ikut serta dalam sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap anak dan melaporkan ke pihak yang berwajib bila menemukan anak-anak yang terkena kekerasan. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi sebagai wadah dalam memberikan informasi kepada orang-orang yang memiliki mental yang bisa dikatakan wajib untuk diasah lagi untuk mereka dapat menghadapi anak-anak yang tantrum. Oke, ini adalah lapor SAPA wajib dilakukan melalui 129. Jadi ini adalah alamat atau kontak dari lapor SAPA. Jadi ini kalau kita ada apa-apa, kita wajib lapor. Ini 24 jam standby. Jadi Bapak Ibu silahkan menghubungi jika menemukan hal-hal yang mengganggu atau mendapatkan anak-anak yang mengalami kekerasan terhadap fisik, psikis, dan emosional mereka. Oke, kita akan menonton sebuah video. Di sini video tentang apa, kita lihat bersama-sama ya. Bapak Ibu tadi sudah melihat video tentang seorang anak yang sedang bermain. Nah, di situ anak ini sedang bermain dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang datang untuk menanyakan kepada dia. Tapi anak itu merasa tenang dan ada banyak orang yang datang dan mengatakan kami orang tuanya. Di situ sangat keren. Wow, jadi kita siapapun yang melihat hal-hal seperti itu, datanglah dan tunjukkan kalau kita ini adalah orang tua dari mereka. Jadi tetap berbangga kalau kita adalah orang tua yang mampu memberikan sebuah solusi terhadap anak-anak yang memiliki mental atau psikis yang terganggu. Oke, terima kasih. Saya harap kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari kegiatan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.